jejak rekam politiknya gitu. Tapi ini tiba-tiba Mas Widianto ini nggak ada gitu. Tiba-tiba kayak apa alasan partai ini tuh mencalonkan Mas Widianto ini gitu. Kalau Mbak Amel sendiri melihat apakah hanya sekedar popularitas saja, kemudian sosok seseorang itu bisa dicalonkan jadi calon wali kota, itu hal yang benar atau bagaimana Mbak melihatnya? Menurut aku sih ini kayak salah sih ya, karena kelihatannya Mas Widianto ini hanya, kalau misalnya emang dari keinginan dia sendiri mungkin hanya sekedar jabatan aja gitu. Karena kenapa? Soalnya kelihatannya dia nggak punya visi misi yang bisa memajukan kota Tangerang Selatan, ataupun kalau misalnya dia punya rencana itu pun nggak ada gitu, nggak kelihatan gitu sih. Oke, yang penting sapa aja boleh begitu ya, tapi harus punya visi misi, punya gagasan, bukan hanya sekedar komedi saja. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Amel. Silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Itu salah satu tanggapan warga Stefani yang berkaitan soal pencalonan Marcel, yang ia mengatakan bahwasanya cukup kaget dengan pencalonannya, kemudian juga ia melihat ini sebuah hal yang dalam tanda kutip salah, dikarenakan terlalu dini untuk mencalonkan Marcel sebagai calon wali kota. Kita coba cari warga yang lain di sebelah sini. Halo Mas, permisi. Iya. Saya Riki. Atala. Oh ya, dengan Mas Atala kita dari BTV sedang live dengan Mas Atala ya. Mas Atala, tahu tidak perihal pencalonan Marcel di Pilwakot Kota Tangerang Selatan? Tahu. Ya, kalau Mas Atala sendiri melihatnya bagaimana, Mas? Ngelihatnya buat saya sih agak terlalu cocok, karena Marcel sendiri kan sebelumnya tidak pernah mencalonkan untuk menjadi seperti kayak kepemerintahan gitu. Jadi menurut saya sih tidak cocok gitu. Tidak cocok. Tidak cocok. Iya. Tapi kalau Mas sendiri melihat ada 4 partai yang kemudian mencalonkan dan menyetujui, apa yang Mas lihat dari skema ini, Mas? Skema politik ini yang Mas lihat seperti apa? Untuk 4 partai sendiri sih menurut saya tidak ada masalah, tapi masalahnya di sini adalah karena Marcelnya ini yang dicalonkan gitu. Padahal menurut saya masih banyak orang-orang yang lebih cocok lah, karena backgroundnya sendiri kan mungkin hukum dan sebagainya gitu. Tapi untuk Marcel sendiri kan backgroundnya sendiri itu komedian, pelawak yang seperti itu, dan menurut saya tidak cocok aja gitu. Berarti untuk sekelas pejabat publik, wakil wali kota misalnya, itu background penting ya? Background pendidikan ataupun track record dia sebelumnya? Ya, karena untuk memberikan kepercayaan kepada warga-warga sekitar dan masyarakat seperti itu. Dengan kondisi yang dihadapi Tangerang Selatan sekarang, terus juga dengan sosok Marcel, Mas sendiri melihat ada secerca harapankah dengan pencalonan Marcel dan juga Ahmad Riza Patria ataupun paslon yang lain mungkin, Mas? Ya, untuk paslon yang lain menurut saya mungkin ada harapan, bisa lah. Tapi untuk Marcel sendiri saya tidak setuju, karena itu tadi, karena dia backgroundnya tidak cocok untuk masuk ke dunia politik. Oke, siap. Terima kasih Mas Atala atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Itu tadi Stefani tanggapan dari 2 orang warga yang pada intinya secara garis besar mereka melihat bahwa tidak cocok begitu dan tidak setuju dengan pencalonan Marcel sebagai calon wali kota, karena ini adalah posisi jabatan publik yang sedikit banyaknya mereka harus memiliki pertanggungjawaban terhadap publik, dan mereka menilai, dari warga tadi menilai bahwa penting untuk melihat track record, harus memiliki kompetensi yang cukup untuk menjadi seorang calon wali kota yang mengurusi kota Tangerang Selatan. Pada dasarnya semua warga Indonesia punya hak politik yang sama untuk dicalonkan ataupun mencalonkan diri di jabatan-jabatan publik begitu, tapi yang perlu diperhatikan melihat yang disampaikan oleh warga tadi adalah kompetensi dan juga track record untuk bisa menjadi pejabat publik, bukan hanya sebatas popularitas semata. Demikian Stefani, kami kembalikan ke studio Stefani.